Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Pada kesempatan hari ini, kita masuk materi kita tentang bab 5 penutup. Baik, kita lihat presentasi materi kita. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, pada penutup kita akan mempelajari bagaimana cara menyusun kesimpulan, dilanjutkan saran, kemudian juga nanti penulisan daftar pustaka, dan penyusunan lampiran. Kalau kita ingin menyusun kesimpulan, secara teoritis itu harus adanya kesesuaian landasan teoritik yang diambil dengan hasil penelitian kita. Apa landasan teori kita, dan kira-kira apa hasil penelitian kita. Dan ini idealnya harus sesuai. Kemudian, secara praktis, membuat kesimpulan itu sebenarnya adalah menjawab rumusan masalah yang telah kita tuliskan pada bab 1 pendahuluan. Nah, disinilah kata kuncinya. Disinilah kuncinya. Kita membuat kesimpulan, artinya kita harus memberikan jawaban rumusan masalah. Atau bisa saja nanti kita kaitkan dengan hipotesis itu menyesuaikan dengan hipotesis. Baik, secara umum yang ada dalam PTK itu adalah rumusan masalah. Kalau hipotesis tidak wajib menyusun dalam PTK. Kita lihat contohnya. Di sini dituliskan rumusan masalah. Apakah terjadi peningkatan hasil belajar IPS di kelas 95 SMP Negeri 6 Kota Bintang melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAT. Nah, jadi kalau Bapak Ibu membuat rumusan seperti ini, apakah terjadi peningkatan, maka kesimpulan yang akan kita buat itu adalah jawaban. Bagaimana jawabannya? Setelah kita melaksanakan PTK kita. Nah, jadi cara menulisnya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAT, dapat diambil kesimpulan. Tadi pertanyaan pertamanya kan peningkatan hasil belajar IPS. Nah, ini yang kita buat pada kesimpulan kita berdasarkan hasil penelitian kita, berdasarkan bab 4 kita. Yang pertama, jawabannya, terjadinya peningkatan hasil belajar dari segi nilai rata-rata, di mana pada awalnya UH1, atau juga bisa nanti dikatakan prasiklus, nilai rata-rata adalah 70,33 menjadi 78,97 pada siklus 1, dan siklus 2 menjadi 84,00. Nah, ini kita lihat peningkatannya mulai dari prasiklus, siklus 1, siklus 2. Dan ini juga boleh kita tambahkan terjadinya peningkatan awal akhir, kita kurangkan saja yang 84 kurang 70. Kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini sesuai dengan rumusan masalah kita tadi, hasil belajar ini. Nah, ini yang pertama tadi dilihat dari segi rata-rata. Kemudian kita akan pembelajaran kita pada kelas. Kelas contohnya ini 95.
Nah, ini kita lihat lagi bagaimana peningkatannya dalam ketuntasan. Karena hasil belajar disinggung tadi dari rata-rata dan ketuntasan. Maka yang kedua, kita tuliskan terjadinya peningkatan hasil belajar dari segi ketuntasan, di mana pada awalnya UH1 jumlah peserta didik yang tuntas. Nah, kita masukkan data di bab 4 tadi. 16 orang, 48%, menjadi 21 orang pada siklus 1 atau 64%, dan menjadi 30 orang, 91% siklus 2. Nah, boleh juga kita tambahkan terjadinya peningkatan ketuntasan belajar selama penelitian, kuranglah yang kondisi akhir 91%. Nah, dengan kondisi awalnya pra tadi, yang 48, sekian. Nah, itu makanya Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara yang telah mempelajari template APIK ala praktisi Excel, karangan kami, Perial, itu akan bisa kita prediksi kesimpulannya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu pelajari lagi template Excel selain dari buat judul, rumusan masalah, dan juga bisa memunculkan prediksi kesimpulan. Nah, kita lihat. Kemudian, mungkin ada pula dalam rumusan masalah, kita membuat seperti ini. Ada yang dimulai dengan kalimat, bagaimanakah? Nah, kita lihat contohnya. Bagaimanakah penerapan pendekatan saintifik dengan model problem-based learning dalam pembelajaran PPKN di kelas 12.2 SMK Negeri 10 Bintang misalnya. Nah, ini rumusannya bagaimanakah? Kalau bagaimanakah dalam rumusan masalah, berarti how, bagaimana kita harus memaparkan. Nah, kita paparkan tadi bagaimanakah penerapan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem-based learning. Jadi kita menuliskan dalam kesimpulan kita itu langkah-langkahnya dalam pembelajaran kita. Dalam contoh ini dalam pembelajaran PPKN. Nah, jadi kita buat contohnya seperti ini. Apa yang telah kita lakukan PTK-nya. Nah, ini contohnya, kesimpulannya berdasarkan rumusan masalah bagaimanakah tadi, bagaimanakah penerapan pendekatan saintifik tadi, kita jawab istilahnya kesimpulannya, penerapan pendekatan saintifik dengan aktivitas pembelajaran 5M. Mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Terpadu dalam aktivitas kegiatan inti pembelajaran model problem-based learning. Nah, jadi yang pendekatan saintifiknya tadi, bagaimana istilahnya dalam model problem-based learning. Nah, yang pertama, orientasi masalah. Yang kedua, pengorganisasian tugas-tugas. Yang ketiga, memfasilitasi dan mendorong peserta didik mendapatkan informasi yang tepat, melaksanakan eksperimen, dan mencari penjelasan dan solusi. Yang keempat, memfasilitasi peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan laporan. Selanjutnya, yang kelima, memfasilitasi garis miring membimbing presentasi atau diskusi. Nah, jadi nampak oleh Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara bahwa kriteria istilahnya dalam penulisan APIK, salah satunya K itu konsisten. Konsisten artinya adalah sama dari awal sampai akhir. Kalau tadi rumusan masalahnya tentang bagaimanakah penerapan, maka jawabnya inilah cara menerapkannya, inilah langkah-langkahnya. Jadi kami lihat itu pada contoh-contoh PTK kita banyak istilahnya
yang tidak konsisten itu adalah antara rumusan masalah dengan kesimpulan ini. Nah, mudah-mudahan dengan melihat materi kita ini, Bapak Ibu itu bisa menerapkannya dengan sebaiknya. Kemudian juga, selain kesimpulan, ada juga dalam penulisan PTK itu dituliskan implikasi. Nah, ini tidak terlalu wajib dalam buku PKB 4, tidak terlalu wajib, cukup kesimpulan dan saran. Nah, bagaimana kalau kita ingin menuliskan implikasi? Nah, implikasi ini adalah berisi rumusan penulis berdasarkan simpulan yang telah dibuat, berpedoman pada sisi siswa, guru, dan sekolah. Nah, jadi kita kan sudah membuat kesimpulan tadi. Nah, kemudian bagaimana kita merumuskan kesimpulan tadi? Kita pedomani pada sisi siswa, sisi guru, dan sisi sekolah. Nah, kita lihat contohnya. Berdasarkan kesimpulan penelitian penerapan pembelajaran kooperatif tipe START, maka peneliti sampaikan beberapa implikasi sebagai berikut. Bagi siswa, pembelajaran dengan model kooperatif tipe START dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik baik dari rata-rata hasil belajar dan ketuntasan belajar menggunakan metode diskusi misalnya. Kemudian, bagi guru, pembelajaran dengan model kooperatif tipe START dapat dijadikan alternatif pilihan model pembelajaran dalam upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian, untuk sekolah, bagi sekolah, penerapan dengan model kooperatif tipe START dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan mutu sekolah sebagai pembanding dengan sekolah lain. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan tujuan penelitian, maka inilah implikasinya. Namun istilahnya implikasi tadi berpedoman daripada kesimpulan penelitian kita. Baik, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, pada bab 5 penutup tadi, yang A-nya kesimpulan, kemudian B-nya saran. Bagaimana cara kita menulis saran? Saran yang akan diberikan harus sesuai dengan siapa saja yang memperoleh manfaat dari penelitian. Perbedaannya dibandingkan implikasi adalah harapan peneliti yang secara umum ditujukan kepada sekolah dan guru sejawat. Tetapi ada juga yang menambahkan kepada siswa. Nah, jadi ini harapan kita setelah kita melakukan penelitian, bagaimana saran kita. Nah, kalau implikasi tadi kan dari kesimpulan, kita rumuskan dengan bahasa kita sendiri. Saya akan merujuk kepada tujuan penelitian. Nah, jadi saran ini kita garis bawahi, ini ditujukan kepada sekolah, ditujukan guru sejawat, dan boleh juga ditujukan kepada siswa. Kita lihat contohnya. Nah, ini contoh sarannya, dimulai dulu bagi sekolah yang besarnya dulu, kemudian bagi guru dan peserta didik. Dan kami lihat juga ada yang memulainya dulu dari peserta didik, bagi guru, dan bagi sekolah. Nah, itu tidak terlalu menjadi masalah. Kita lihat, jadi kita awali kalimatnya dulu pada saran tadi, berdasarkan hasil penelitian, kemudian pembahasan dan kesimpulan, maka dapat dikemukakan saran. Yang pertama, bagi sekolah. Pihak sekolah hendaknya mengupayakan fasilitas dan mengupayakan berbagai media pembelajaran yang mendukung penerapan berbagai metode dan model pembelajaran. Diharapkan dengan adanya pemenuhan kelengkapan fasilitas dan penerapan berbagai metode tersebut dapat lebih menunjang dalam pemahaman siswa secara lebih nyata, sekaligus meningkatkan hasil belajar peserta didik.
Bagi guru, guru sebagai salah satu penentu kesuksesan pendidikan diharapkan mampu menerapkan model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, selanjutnya, peserta didik sarannya, peserta didik hendaknya lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran, selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, dan juga selalu berusaha untuk meningkatkan usaha belajar sehingga dapat memperoleh hasil belajar yang optimal. Nah, kita contohkan pula, karena kita selain Bapak Ibu guru juga ada Bapak Ibu pengawas dan kepala sekolah. Kita lihat contoh kesimpulan PTS. Nah, ini kesimpulan berdasarkan hasil penelitian tindakan sekolah dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, ini judulnya tentang bimbingan berkelanjutan ini. 1. Bimbingan berkelanjutan dapat meningkatkan motivasi guru dalam menyusun RPP dengan lengkap. Guru menunjukkan keseriusan dalam memahami dan menyusun RPP, apalagi setelah mendapatkan bimbingan pengembangan penyusunan RPP dari peneliti. Informasi ini peneliti peroleh dari hasil pengamatan pada saat mengadakan wawancara dan bimbingan pengembangan penyusunan RPP pada guru. Nah, yang kedua, bimbingan berkelanjutan dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun RPP. Hal itu dapat dibuktikan dari hasil observasi pengamatan yang memperlihatkan bahwa terjadinya peningkatan kompetensi guru dalam menyusun RPP dari siklus ke siklus. Pada siklus 1, nilai rata-rata komponen penyusunan RPP 69%, pada siklus 2 menjadi 83%. Terjadilah peningkatan 14% dari siklus 1. Nah, ini lihatnya datanya. Nah, jadi Bapak Ibu guru hebat Nusantara, selain menjawab apa tadi rumusan masalah, kita lihatkan ada datanya. Kalau ini menunjukkan peningkatan, maka kita lihatkan apakah nilai peningkatannya itu berupa rata-rata ataukah nanti peningkatannya dalam persentase. Kemudian saran PTS. Nah, ini sesuai dengan judul PTS-nya tadi, bimbingan berkelanjutan, telah terbukti bahwa dengan bimbingan berkelanjutan dapat meningkatkan motivasi dan kompetensi guru dalam menyusun RPP. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan beberapa saran. Motivasi yang sudah tertanam, khususnya dalam penyusunan RPP, hendaknya terus dipertahankan dan ditingkatkan dan dikembangkan. Nah, kemudian ini terkait motivasi nampaknya. Kemudian saran kedua, RPP yang disusun dibuat hendaknya mengandung komponen RPP secara lengkap dan baik, karena RPP merupakan acuan pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Dokumen RPP hendaknya dibuat minimal 2 rangkap untuk arsip sekolah dan satunya untuk pegangan guru. Nah, ini kita lihat nih sarannya. Nah, ini semua guru. Ini sebenarnya lebih lengkapnya nih saran untuk guru, kemudian saran untuk apa? Misalnya sekolah dan dinas pendidikan. Nah, kemudian Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kita ketahui di dalam bab 5 setelahnya itu kan ada lampiran. Nah, ini sebelum daftar pustaka nanti akan kita bahas secara khusus. Apa yang kita lampirkan pada PTK dan PTS? Yang pertama itulah silabus yang sesuai dengan materi pelajaran yang dibahas dalam PTK. Nah, kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sesuai dengan materi pembelajaran dan tindakan yang dibahas dalam PTK yang dibuat setiap siklus. Untuk RPP ini, kalau boleh saja kita jadikan satu. Nah, cuma dalam RPP itu kita jelaskan misalnya kita sama mengetahui bahwa
dalam penelitian PTK itu kan minimal 2 siklus 2 kali pertemuan ditambah satu pertemuan untuk evaluasi. Nah, ada jelasnya nanti minimal 6 minggu pertemuan. Kita jelaskan pertemuan 1, 2, 3 apa-apa saja kegiatannya. Nah, walaupun tidak kita tuliskan berupa siklusnya. Kemudian yang ketiga adalah instrumen lembar pengamatan proses pembelajaran. Nah, itu terkait tadi apakah tadi instrumen tes hasil belajar, kemudian apakah tadi terkait kepada aktivitas, motivasi dan lain-lain. Nah, itu instrumennya saja dulu, instrumen lembar pengamatan. Kemudian instrumen lembar observasi pengamatan misalnya aktivitas siswa, aktivitas guru digunakan pada siklus 1 dan siklus 2. Nah, kemudian yang ketiga, instrumen panduan wawancara jika menggunakan wawancara selama penelitian siklus 1 dan 2. Nah, yang keenam, baru lembar penilaian hasil belajar atau tes yang digunakan untuk mengukur peningkatan kemampuan, apakah nanti prestasi belajar, hasil belajar pada siklus 1 2. Nah, kemudian sebaiknya contoh hasil belajar, contoh hasil kerja siswa. Misalnya, kita ambil salah satu hasil belajar yang paling tinggi, kemudian yang paling rendah atau menengah. Itu boleh. Kemudian data hasil observasi, tadi kan ada instrumennya. Kemudian instrumen yang sudah diisi, sampelnya baik pada siklus 1, siklus 2, itu kita sertakan juga supaya lebih lengkap. Kemudian data hasil belajar, siklus 1, 2, 3, ini yang sudah rekap hasil belajar pada masing-masing siklus. Bisa juga nanti dari prasiklusnya. Nah, kemudian data identitas pengamat, observer, ini boleh juga. Karena PTK ini kan salah satu ciri khasnya kita berkolaborasi dengan kawan untuk mengamati kita. Sebaiknya kita tambahkan data identitas observer kita. Nah, kemudian daftar hadir siswa pada siklus 1, siklus 2, dan seterusnya. Kemudian foto kegiatan penelitian. Nah, terakhir itu ada surat izin melaksanakan PTK dari kepala sekolah. Atau boleh saja nanti langsung surat keterangan melaksanakan penelitian PTK. Nah, ini salah satu contohnya yang sudah Penis lihat dari hasil PTK ini. Nah, jadi ini pada bahasan kita tadi kan ada perangkat pembelajaran minimal RPP kedua siklus. Nah, ini dia buat lampir 1 rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua tadi kan instrumen penelitian sesuai dengan masalah dan tindakan yang kita terapkan. Nah, ini instrumen observasi aktivitas peserta didik. Kemudian instrumen observasi aktivitas guru. Nah, yang seperti kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian hasil tes nih, hasil belajar awal. Nah, kemudian kembali lagi hasilnya observasi aktivitas awal peserta didik. Observasi aktivitas mengajar siklus 1. Sudah ini hasil belajar awal, aktivitas belajar awal. Aktivitas mengajar guru siklus 1. Nah, kita lihat lagi, kita lampirkan aktivitas peserta didik. Nah, kemudian hasil belajarnya. Nah, kita lanjutkan lagi ini sudah siklus 1 datanya, lampirannya. Observasi aktivitas mengajar guru siklus 2. Nah, dilanjutkan dengan observasi aktivitas peserta didik siklus 2. Selanjutnya siklus hasil belajar siklus 2. Nah, kemudian dokumentasi penelitian siklus 1. Itu kita buat minimal lah satu siklus itu 4, misalnya mulai guru mengawali pembelajaran, kemudian kegiatan membimbing siswa, kemudian aktivitas siswa sedang kelompoknya misalnya, dan penutupnya. Nah, begitu juga nanti pada dokumentasi penelitian siklus 2. Nah, kemudian lampiran terakhir tuh surat izin penelitian atau surat keterangan sudah melaksanakan penelitian. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, demikian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.